atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afra Maulana Nasr dengan NPM 2530205151 dari Program Studi Teknologi Pangan kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran Gen Z dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kita hidup di era yang serba digital. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia kini terhubung dengan teknologi informasi. Dari bangun tidur hingga kita menjelang tidur, sebagian besar waktu kita dihabiskan di dunia maya. Generasi kita yang dikenal dengan sebutan generasi Z tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat, terbuka, dan dinamis. Internet bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan telah menjadi ruang hidup kedua, tempat kita berinteraksi, belajar, bekerja, bahkan membangun jati diri. Namun, di balik segala kemudahan itu, dunia digital juga menyimpan tantangan besar, terutama bagi pembentukan karakter. maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Universitas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 52% pendidikan seperti sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Dalam konteks inilah, nilai-nilai Pancasila kembali menjadi penting. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga panduan moral dan etika bagi seluruh warga Indonesia, termasuk kita, generasi muda, yang hidup dalam era teknologi. Generasi Z dikenal dengan generasi yang kreatif, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tahun 2024, lebih dari 80% pengguna aktif media sosial di Indonesia berasal dari kalangan usia 13 sampai 27 tahun, yang berarti didominasi oleh generasi Z. Namun, di tengah potensi besar itu, kita juga menghadapi realitas lain. Fenomena hoax, ujaran kebencian, perundungan digital atau cyberbullying, hingga penyebaran konten negatif semakin marak. Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong akibat hoax atau dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa Kominfo. Jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita. Maraknya kasus bullying atau tindak pendidikan. Banyak dari kita yang tanpa sadar ikut terlibat dalam penyebaran informasi yang belum tentu benar, hanya karena ingin menjadi yang tercepat atau yang terbanyak dilihat. Ruang digital harusnya menjadi wadah yang produktif dan edukatif, namun seringkali nilai etika, sopan santun, dan penghargaan terhadap orang lain mulai tergerus. Disinilah Pancasila seharusnya hadir, bukan sebagai hafalan formal di sekolah, melainkan sebagai nilai hidup yang diaktualisasikan dalam dunia maya. Nah, apa sih makna Pancasila di era digital ini? Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, dinamis, dan kontekstual. Nilai-nilainya tidak berhenti di ruang fisik, tetapi juga bisa diterapkan di dalam ruang digital. Jika di masa lalu, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, maka di era sekarang, ia juga harus menjadi pedoman etika digital. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia maya berarti menghadirkan semangat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam tindakan digital kita, baik ketika berkomentar, membagikan informasi, maupun menciptakan konten. Mari kita analisis nilai-nilai setiap Pancasila dan relevansi pada kehidupan kita di era digital ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu berperilaku dengan dasar moralitas yang tinggi dalam dunia maya,
Sila pertama bisa diwujudkan melalui sikap jujur, tidak menyebarkan fitnah, dan menjunjung tinggi kebenaran. Konten yang kita sebarkan seharusnya membawa manfaat, bukan keburukan. Kita juga tidak boleh sembarangan berkomentar pada postingan orang lain. Kita harus memikirkan apakah komentar kita itu menyakiti hati orang lain, apakah tidak. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menuntun kita untuk menghormati martabat manusia. Dalam dunia maya, kita berarti menolak segala bentuk perundungan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Di balik setiap akun media sosial, ada manusia nyata yang punya perasaan dan hak untuk dihargai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai ini sangat relevan di tengah maraknya polarisasi dan pecahan yang muncul di dunia digital. Sebagai Gen Z, kita harus mampu menjaga persatuan dengan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu sara dan politik identitas. Dunia maya seharusnya menjadi ruangan yang memperkuat rasa kebangsaan, bukan malah memecah belah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah pentingnya berpikir bijak sebelum mengambil keputusan. Di dunia maya, hal ini berarti kita perlu verifikasi informasi sebelum membagikan atau mengomentarinya. Kebijaksanaan digital menuntut kita untuk tidak ikut-ikutan tanpa memahami konteks. Jadi kita tidak boleh untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, seperti hoax atau ujaran kebencian juga tidak boleh. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dan empati sosial. Di era digital, nilai ini dapat diwujudkan melalui penggunaan media sosial untuk hal-hal yang konstruktif, edukatif, kampanye sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan bagi generasi Z bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga mengendalikan diri dalam menggunakannya. Kecepatan informasi sering membuat kita kehilangan kedalaman berpikir. Budaya instan menjadikan banyak orang lebih fokus pada popularitas ketimbang substansi. Selain itu, algoritma media sosial seringkali membentuk ruang gemak di mana seseorang hanya dapat melihat hal-hal yang sejalan dengan pikirannya sendiri. Akibatnya, kemampuan untuk berdialog dan menghargai perbedaan semakin menurun. Kita juga menghadapi fenomena krisis identitas digital, di mana banyak orang yang menampilkan versi terbaik dari dirinya di dunia maya, namun kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila seharusnya membantu kita untuk tetap berakar atau berpegang pada kepribadian bangsa di tengah derasnya arus globalisasi digital. Sebagai generasi yang lahir di tengah revolusi digital, Gen Z memiliki dua peran penting. Satu, sebagai pengguna, dan sebagai penggerak dunia maya. Pertama, kita perlu menjadi pengguna yang baik, yang mampu menyaring informasi, menghargai privasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kedua, kita juga harus menjadi penggerak perubahan positif. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menyebarkan konten edukatif dan inspiratif, membangun komunitas digital yang mengedepankan toleransi dan empati, menjadi pelopor kampanye anti-hoax dan anti-bullying, serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proyek digital, seperti konten kreatif atau media literasi. Salah satu kunci utama dalam menghadapi tantangan digital adalah literasi digital. Namun, literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan teknologi, melainkan juga kemampuan etis, kritik, dan reflektif. Literasi digital berbasis Pancasila berarti memahami cara berteknologi yang berlandaskan moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Gen Z perlu menyadari bahwa setiap unggahan, komentar, dan tindakan di dunia maya mencerminkan karakter pribadi sekaligus citra bangsa. Pada akhirnya, peran Gen Z dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di dunia digital bukan sekedar tugas, tetapi panggilan moral sebagai warga negara. Menjadi generasi digital tidak berarti meninggalkan akar budaya bangsa. Sebaliknya, dengan semangat inovasi dan daya kritis yang tinggi, Gen Z dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas sosial.
Mari kita gunakan media sosial bukan untuk memecah belah, melainkan untuk memperkuat rasa persatuan. Mari menjadikan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, memperjuangkan keadilan, dan menanamkan nilai kemanusiaan. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya hidup dalam teks, tetapi benar-benar berdenyut di setiap aktivitas digital kita. Genji bukan hanya konsumen teknologi, tetapi juga pencipta peradaban digital yang berkarakter. Pancasila bukan hanya sekedar warisan masa lalu, melainkan pedoman hidup yang terus relevan di setiap zaman. Di era digital yang penuh tantangan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi kompas moral bagi generasi Z untuk tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Menerapkan Pancasila di dunia maya berarti menghadirkan kemanusiaan di balik layar, menghormati perbedaan di ruang komentar, serta menjaga etika dan tanggung jawab dalam setiap klik dan unggahan. Sebagai Genji, kita memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah arah dunia digital Indonesia dari yang penuh kebisingan menjadi ruang yang bermakna. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi gaya hidup digital yang kita jalankan setiap hari. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkarakter dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.